Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian ke-77 kali ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dengan kekuatan akal, sehingga kita dimampukan untuk memahami semua hikmah yang senantiasa Allah curahkan, sebagaimana juga sinar matahari yang selalu menghangatkan dan menerangi. Sahabat sekalian, terkait kajian kita yang lalu dengan judul Syiah dan konspirasi musuh Islam, ada teman kita yang bertanya mengenai golongan yang selamat terkait dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai satu golongan yang selamat kelak, berhujah kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan teman kita tersebut berdasarkan anggapan di masyarakat umum, di mana istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang katanya Ahlus Sunnah itu adalah kelompok Islam Salafi. Sahabat sekalian, begitulah anggapan. Ada baiknya sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, sedikit kita bahas dulu apa itu anggapan atau opini, agar kita bisa memahaminya. Pendapat berdasarkan fakta atau opini dalam bahasa Inggris opinion adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Pendapat merupakan tanggapan terhadap rangsangan interpretasi personal. Maka dari itu, pandangan atau penilaian dalam pendapat tidak didukung oleh fakta atau pengetahuan positif. Pendapat berbentuk pernyataan tidak meyakinkan dan sering digunakan dalam berbagai hal subjektif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal itu terjadi karena pendapat dipengaruhi oleh pemikiran, perspektif, perasaan, sikap, pengalaman, keinginan, keyakinan, nilai, dan pemahaman seseorang tanpa bukti konkret. Ciri-ciri anggapan atau opini: pertama, dari segi isi kebenaran. Opini bisa disesuaikan dengan kenyataan pada kepentingan tertentu. Salah satu contohnya yaitu provokasi. Kemudian ciri kedua, dari segi kebenaran. Opini dikatakan benar atau tidak disesuaikan dengan data pendukung atau konteks yang dijabarkan. Salah satu contohnya adalah ajakan yang setengah menghipnotis. Ciri yang ketiga, dari segi pengungkapan. Opini cenderung persuasif dan argumentatif. Contoh, membujuk secara halus. Kemudian, ciri yang keempat adalah dari segi penalaran. Opini cenderung bersifat deduktif. Contoh, ajakan dengan iming-iming. Inilah 4 ciri dari opini yang harus kita pahami dan waspadai. Kita sering mendengar istilah opini publik. Opini publik telah berkembang dari istilah opini umum sejak abad ke-18 pada tahun 1781. Istilah opini publik muncul dalam kamus Oxford Dictionary. Pada abad ke-18 dan 19, pengertian bebas dari opini publik masih berhubungan dengan perbedaan antara publik umum dengan publik yang bersifat pribadi. Artinya, opini publik terbatas hanya pada sesuatu yang bersifat lebih umum. Adanya pendekatan bidang sosial dalam komunikasi massa, khususnya komunikasi interpersonal, membuat opini ini disampaikan dan dapat diterima oleh publik. Dan perspektif subjektif kebutuhannya, secara garis besar opini dapat dibagi menjadi 3. Pertama, opini elit. Kedua, yaitu opini publik. Dan yang ketiga, opini masyarakat umum atau dan awam. Para pemikir elit memiliki kemampuan sebagai pemimpin dan terampil membawakan pembicaraan maupun pendapat untuk mencapai tujuan tertentu. Di lingkungan skala luas seperti provinsi dan negara bahkan dunia, dibutuhkan figur yang berjiwa selalu memimpin atau selalu ingin berada di atas orang lain. Dengan atau tanpa acknowledge mumpuni untuk menciptakan opini publik dengan target opininya bisa mempengaruhi orang-orang di skala luas. Kemudian opini publik di level publik skala yang lebih kecil, seperti dalam skala lingkungan publik atau masyarakat umum yang heterogen.
dibutuhkan orang yang berjiwa opini leader, yaitu pribadi yang bisa menciptakan dan mempengaruhi opini publik atau masyarakat umum. Opini di skala ini lebih kepada kepentingan kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu opini masyarakat awam. Identik juga dengan kebebasan dalam mengungkapkan berbagai ide, keinginan, kebutuhan, pendapat, gagasan, dan keluhan, dan kritik meskipun tidak membangun, yang dicetuskan secara perorangan, namun tidak ditunjang dengan data pendukung. Nilai kebenarannya cenderung kepada kepentingan emosional pribadi, dan juga cenderung persuasif dan argumentatif, serta arogansi. Sebagaimana juga anggapan yang lahir tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah yang diasosiasikan sebagai salafi. Sahabat sekalian, jadi dari pemaparan tentang opini dan atau anggapan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa sebagian besar yang beredar di masyarakat umum dan atau masyarakat awam adalah opini dalam bentuk anggapan yang tidak berdasar namun dipercayai oleh mayoritas kalangan awam. Sehingga ketika mereka mendapati penjelasan yang sebenarnya yang ternyata berlawanan dengan anggapan yang dipercayai, justru akan menjadi batu sandungan dan membentur apa yang telah terlanjur dipercayai. Inilah dampak buruk dari opini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqulu khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Apakah Ahlussunnah itu salafi? Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan Islam ditetapkan sebagai agama penutup, di masa itu tidak ada istilah kelompok dan golongan di dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini dengan tegas dan lugas menjelaskan bahwa hanya Islam agama yang Allah ridai untuk Rasulullah SAW dan umat pengikut beliau. Istilah Islam dapat diartikan sebagai agama yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang ajarannya dilandasi oleh ketauhidan dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Di masa awal Islam, setiap orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dinyatakan sah sebagai seorang muslim. Muslim dalam bentuk jamaknya disebut dengan muslimin atau muslimun atau umat Islam. Jadi di awal masa kenabian sampai Nabi wafat, semua orang Islam adalah umat Islam salaf seluruhnya. Dengan kata lain, tidak ada golongan-golongan. Yang kala itu umat muslim diistilahkan dengan sebutan kaum Sunni, dan inilah Ahlussunnah wal Jamaah itu atau Aswaja. Setelah Rasulullah wafat dan seiring dengan perkembangan pola pikir umat Islam sendiri, usaha-usaha dalam menemukan bentuk keislaman banyak bermunculan yang memicu lahirnya bermacam-macam golongan. Dan sebetulnya hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmizi. Perpecahan inilah yang memaksa umat Islam Sunni atau umat Islam Salaf mengusung manhaj dan mazhab sebagai bentuk ikhtiar mempertahankan eksistensinya. Dengan kata lain, kondisi ini bukan berarti Islam Sunni adalah sebuah golongan, namun keadaan peradaban yang mengharuskan umat Islam Sunni terlibat dalam kancah pertumbuhan Islam untuk menyesuaikan eksistensinya di tengah-tengah golongan-golongan yang terus bermunculan. Kemudian lagi, usaha ini juga merupakan respon terhadap wasiat Rasulullah tentang perkara perpecahan di dalam tubuh Islam, sebagaimana hadis yang saya singgung tadi. Respon dalam artian untuk bertahan di atas kemurnian Islam,
di tengah-tengah menjamurnya bentuk-bentuk Islaman yang mayoritas menyelisih ajaran Islam sendiri. Kendati banyaknya muncul golongan-golongan, namun pada hakikatnya semua umat Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan demikianlah seharusnya. Dewasa ini aliran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan manhaj yang dianut mayoritas muslim, yaitu berkisar 75-90%. Istilah Sunni adalah untuk umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau Islam kafatan. Sejumlah mazhab fikih atau hukum Islam yang utama di dalam Islam Sunni terbagi menjadi 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Jadi bagi kita yang bermazhab Syafi'i di Indonesia ini khususnya, maka itu artinya kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlepas dari ketaatan pengamalan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW pada diri pribadi kita masing-masing. Siapapun orangnya, selama dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Lantas bagaimana dengan Salafi? Sebagian ulama menganggap Salafi sebagai salah satu aliran, tetapi berbeda dengan aliran yang lain, karena Salafi atau Salafiyah menolak mengikuti atau taklid kepada mazhab-mazhab. Mengapa demikian? Karena Salafi adalah produk pemikiran dan keinginan pribadi dan atau kelompok, yang dalam hal ini subjeknya berpikir bahwa Islam telah rusak, Islam telah tercemar dan sebagainya. Dan dengan girohnya yang menggelora subjek dan atau kelompok tersebut, dengan doktrin yang mereka buat, mereka memproklamirkan bahwa umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta hadis para salafus sahih, dan mereka menamakan kelompoknya dengan nama Salafi. Nanti kita akan coba uraikan kapan munculnya istilah atau penamaan Salafi tersebut. Kemudian bagi Salafi, umat Islam yang tidak sejalan dengan kelompok yang menamakan diri sebagai Salafi tersebut, maka akan diklaim sebagai muslim yang tersesat oleh mereka. Dan disinilah terjadinya pergeseran akidah yang tidak mereka sadari. Nanti kita akan coba singgung tentang akidah Salafi tersebut seperti apa. Sahabat sekalian, Islam itu telah disempurnakan, maka anggapan Salafi bahwa Islam rusak, Islam tercemar dan sebagainya, sebetulnya ini adalah statement yang melecehkan Islam sendiri. Kalau nasi di dalam periuk basi, maka bukan berarti periuknya yang rusak. Analoginya seperti ini, katakanlah dari sebuah keluarga lahirlah anak pertama yang diberi nama Al-Kindi. Anggaplah nama bapaknya seperti nama saya, Daniel. Jadi anak tersebut gelar nasabnya Al-Kindi bin Daniel. 3 tahun kemudian lahir lagi anak kedua, laki-laki, diberi nama Aras. Pastinya gelar nasabnya Aras bin Daniel. Kemudian 3 tahun kemudian lahir lagi anak ketiga, diberilah nama Akbar, dan anak keempat diberi nama Salafi. Keempat anak tersebut nasabnya adalah Daniel. Al-Kindi bin Daniel, Aras bin Daniel, Akbar bin Daniel, dan Salafi bin Daniel. Jika kita asosiasikan nasab Daniel dengan Ahlus Sunnah, itu artinya keempat anak tersebut terlahir sebagai anak Ahlus Sunnah. Kemudian anak keempat si Salafi, ketika dia mulai beranjak dewasa, dia merasa tidak sejalan atau tidak mengakui 3 saudaranya yang lain sebagai saudaranya, karena pola tingkah ketiga saudaranya tersebut tidak mirip dengan bapaknya. Lalu si Salafi ini berpikir bahwa hanya dia yang bin Daniel atau Ahlus Sunnah. Atas anggapannya itu pula lah si Salafi menghujat Al-Kindi, Aras, dan Akbar bukan Ahlus Sunnah. Dari analogi tersebut, kira-kira menurut logika sederhana kita, si Salafi ini benar atau salah? Jika si Salafi tidak mengakui 3 saudaranya sebagai saudaranya, itu artinya sama dengan dia tidak mengakui Daniel sebagai bapaknya. Dengan kata lain, si Salafi ini tidak mengakui Islam sebagai agamanya. Namun silahkan teman-teman merenungkannya sendiri dengan hikmat. Sahabat sekalian, untuk mempertajam pemahaman kita tentang tema sekaligus judul kajian kita kali ini, yaitu siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu kita ulas sedikit sejarah munculnya Salafi. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah, konflik di kalangan umat Islam semakin meruncing. Terjadi kontroversi terkait berbagai topik seperti iman, status orang berdosa, sifat tindakan manusia, kebebasan dan tekad, serta keimanan yang telah melahirkan beragam aliran teologi seperti Qadariyah, Jabariyah, Sifatiyah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Munculnya beragam aliran teologi ini pun memantik perseteruan di antara para pengikutnya.
Kondisi inilah yang melahirkan rasa keprihatinan Ahmad Ibnu Hambal. Berangkat dari kondisi inilah Ibnu Hambal berpikir dan menginginkan agar umat muslim segera kembali kepada ajaran Islam murni dan sederhana berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan hadis para salaf. Dan terakhir Ibnu Hambal meletakkan sejumlah doktrin salafi. Doktrin pertama yaitu keutamaan teks wahyu di atas akal. Menurutnya tak ada kontradiksi antara wahyu dan kitab suci dan akal. Kemudian doktrin yang kedua adalah menolak disiplin kalam atau teologi, memandang persoalan yang diangkat mazhab-mazhab teologi sebagai sesuatu yang bid'ah. Kemudian doktrin yang ketiga, Ibnu Hambal menekankan pentingnya ketaatan ketat kepada Al-Quran, Sunnah, dan konsensus atau ijma' para leluhur yang saleh. Ibnu Hambal meninggal pada tahun 251 Hijriah di Baghdad, Irak. Menurut sebagian kalangan, istilah salafi tersebut pertama kali muncul setelah 3 abad Ibnu Hambal wafat pada sekitar tahun 562 Hijriah dalam kitab Al-An-Nasab karya Abu Sa'ad Abdul Al-Karim Al-Sam'ani. Sejak itulah istilah salafi dikenal dan populer. Sekitar 4 abad setelah Ibnu Hambal wafat, di mana kota Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, dihancurkan bangsa Mongol dalam sebuah invasi pada tahun 654 Hijriah. Dunia Islam yang selama 7 abad sebelumnya bersinar, itu artinya ada 3 abad sebelum Ibnu Hambal berkiprah, Islam sudah berkembang. Kendati banyak konflik dan kontroversi dalam perkara disiplin keilmuan dalam Islam, namun akidah semua umat Islam tidak berbeda. Syahadat tetap 2 kalimat syahadat. Dampak dari invasi bangsa Mongol tersebut, dunia Islam mulai mengalami kemunduran di berbagai bidang, baik pemikiran keagamaan, politik, sosial, maupun moral. Kezaliman merajalela, penguasa tak berdaya, dan para ulama tak bisa berijtihad secara murni lagi. Ini adalah dampak dari kemajuan peradaban manusia, di mana dunia semakin marak dan menyibukkan serta menghipnotis manusia untuk melupakan Allah. Masa kemunduran Islam tersebut terjadi pada abad sekitar tahun 696 Hijriah, 42 tahun setelah invasi bangsa Mongol. Tatanan peradaban masyarakat memburuk karena budaya bangsa Mongol yang jahil, brutal, dan beringas menjadi warna utama peradaban kala itu. Di masa itu, Ibnu Taimiyah berusia kisaran 35 tahun. Ibnu Taimiyah muda yang girah dakwahnya sedang bergelora. Dunia benar-benar menghipnotis umat manusia khususnya. Kala itu, masyarakat muslim banyak yang menjadi penyembah kuburan, nabi, ulama, dan tokoh-tokoh tarekat. Mereka berharap berkat anbiya atau para nabi dan aulia atau para wali. Kaum muslimin pada era kemunduran itu cenderung meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Masyarakat Islam pada waktu itu terjebak pada perbuatan syirik dan bid'ah dan takhayul. Kondisi itulah yang membuat Ibnu Taimiyah muda tergerak untuk menghidupkan gerakan salafiyah yang sudah tertidur selama 4 abad lamanya sepeninggal Ibnu Hambal. Kala itu Ibnu Taimiyah berusia kisaran 35 tahun. Pastinya girah dakwahnya sedang berada di titik puncak. Namun Ibnu Taimiyah tidak jauh berbeda dengan pemikiran Ibnu Hambal. Ibnu Taimiyah berpendapat 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh terbaik untuk kehidupan Islam. Ketiga generasi kaum muslimin itu biasa disebut sebagai kaum salaf. Doktrin yang menonjol dari gerakan salafiyah yang dihidupkan oleh Ibnu Taimiyah antara lain adalah pintu ijtihad selalu terbuka sepanjang masa. Taklid atau ikut-ikutan tanpa mengetahui sumbernya diharamkan. Diperlukan kehati-hatian dalam berijtihad dan berfatwa. Perdebatan teologis atau kalamiah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya dihindarkan. Ayat Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat atau tidak jelas menunjuk pada satu arti tidak ditafsirkan dan tidak ditakwilkan. Karena doktrin tersebutlah akhirnya Ibnu Taimiyah pada usia kisaran 45 tahun pada tahun 705 Hijriah beliau dipenjara atas tuduhan menganut paham akidah yang menyimpang dari nas Al-Quran dan Sunnah dengan metode doktrin. Itu artinya kiprah Ibnu Taimiyah lewat salafiyah berkisar hanya 10 tahun saja. Salah satu contoh takwilnya Ibnu Taimiyah yang berhubungan dengan akidah seperti sesungguhnya Allah itu berbicara dengan suara
dan bahwa makna istiwa itu atas makna hakikat atau zahirnya. Salah satu bentuk konkret dari pahaman ini adalah Salafi tidak mempercayai wasilah atau berwasilah, dan yang lebih fatal dari paham ini adalah menyimpang dari nas Al-Quran karena menyetarakan asma Allah dengan sifat manusia yaitu bicara, dan ini menyimpang dari firman Allah pada surat Al-Ikhlas ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, surah Al-Ikhlas ayat 4. Namun setelah 2 tahun di penjara, Ibnu Taimiyah mendapat garasi dan dibebaskan. Akhirnya beliau mengakui kesesatan akidahnya dan beliau bertaubat pada hari Ahad tanggal 25 Rabiul Awal tahun 707 Hijriah dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Beliau wafat pada tahun 724 Hijriah di usia ke-63 tahun. Sahabat sekalian, untuk mempertajam pemahaman kita akan kajian kita tersebut, perlu sedikit kita ulas tentang salah satu aliran yang senada dengan aliran Salafiyah tersebut. Salah satunya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul di Basrah, Irak pada abad ke-2 Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atta yang hidup pada tahun 700 sampai 700 Masehi. Berpisah dari gurunya yaitu Imam Hasan Al-Basri karena perbedaan pendapat. Hasan Al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin, sementara Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin tapi juga bukan kafir. Ajaran Mu'tazilah kurang diterima oleh kebanyakan ulama Sunni karena aliran Mu'tazilah ini beranggapan bahwa akal manusia lebih baik dibandingkan tradisi. Oleh karena itu, penganut aliran ini cenderung menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara lebih bebas dibanding kebanyakan umat muslim. Mu'tazilah memiliki 5 ajaran utama yang disebut usul al-khasam. Ajaran yang pertama dalam konsep tauhid, mereka berpendapat sifat Allah adalah zatnya itu sendiri. Kemudian Al-Quran adalah makhluk, dan Allah di alam akhirat kelak tak terlihat mata manusia. Yang terjangkau mata manusia bukanlah Allah. Kemudian lagi tentang keadilan Allah, mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi imbalan pada manusia sesuai perbuatannya, janji dan ancamannya. Kemudian lagi tentang janji Allah, mereka berpendapat Allah tak akan ingkar janji. Allah memberikan pahala kepada muslimin yang baik dan memberikan siksa pada muslimin yang jahat. Kemudian ada lagi pendapat posisi di antara 2 posisi. Pendapat ini dicetuskan oleh Wasil bin Atta sendiri, dan pendapat ini pula lah yang membuatnya berpisah dari gurunya, karena menurut Wasil bahwa mukmin yang berdosa besar statusnya berada di antara mukmin dan kafir. Kemudian lagi amar ma'ruf, yaitu tuntunan berbuat baik, dan nahi munkar, yaitu mencegah perbuatan yang tercela. Bagi Mu'tazilah ini lebih banyak berkaitan dengan hukum atau fikih. Kemudian lagi aliran Mu'tazilah berpendapat dalam masalah qada dan qadar bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya sebab dia sendirilah yang menciptakannya. Inilah bentuk konkret dari ajaran Mu'tazilah tersebut, salah satu aliran yang senada dengan konsep Salafiyah. Jika dibaca sekilas atau didengarkan sekilas seperti tidak ada yang salah fatal, tapi ketika dibaca berulang-ulang dengan hikmat, maka kita akan mendapati penyimpangan-penyimpangan akan ajaran dari aliran Mu'tazilah tersebut, yang mana menyimpang dari nas-nas Al-Quran. Namun gerakan Salafiyah kembali dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1703 sampai 1792 lewat Wahhabiyah. Gerakan ini lahir dengan argumentasi yang sama dengan pendahulunya, yaitu sebagai sebuah upaya untuk mereformasi umat yang menurut Abdul Wahhab sedang mengalami kehancuran. Dan di era abad ke-18, Salafiyah Wahhabiyah mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di era pramodern, gerakan serupa juga turut mempengaruhi lahirnya Sanusiyah dan Mahdiyah. Bahkan di luar Arab muncul gerakan Usuman dan Fodio di Nigeria. Selain itu ada pula gerakan Ahmad Sirhindi dan Said Ahmed Barelwi di anak benua India. Mereka menggelorakan persatuan Islam, pemurnian agama, serta reformasi moral dan sosial. Dan hingga hari ini Salafi Wahabi masih eksis gerakannya. Tidak hanya sampai di situ, di era kontemporer dewasa ini
Salapisme muncul lagi, namun tidak berlatar pemikiran pribadi, tetapi mengacu kepada sekelompok gerakan pembaharuan dan juga dikatakan sebagai reformasi Sunni yang berbeda. Salafiyah kontemporer ini terbentuk sebagai gerakan revitalis di seluruh dunia muslim selama akhir abad ke-19 dewasa ini. Jadi fakta sejarah mengatakan bahwa Salafi adalah bentuk gerakan teologi yang lahir dari pemikiran dan atau keinginan pribadi, seperti Ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab, dan terakhir lahir dari gerakan kelompok kontemporer atau modern, yaitu Salafi kontemporer. Dan yang jelas, Salafi apapun labelnya, Salafi berjalan dengan doktrin sebagai motor penggeraknya, dan Salafi bukanlah manhaj apalagi mazhab. Dan yang perlu digarisbawahi adalah doktrin di dalam Salafi mendeportasi jamaahnya keluar dari koridor akidah Islam, sebagaimana yang telah diakui oleh Ibnu Taimiyah. Dan inilah yang perlu diwaspadai dari gerakan Salafi. Sampai dengan hari ini, aliran Salafi yang masih eksis di tengah-tengah kita adalah Salafi Wahabi dan Salafi kontemporer. Inilah sekilas sejarah kemunculan Salafi yang perlu diketahui dan dipahami. Sahabat sekalian, di dalam Islam Sunni ada juga manhaj sufisme, yaitu tasawuf. Dalam aliran Sunni tasawuf didefinisikan sebagai ajaran pendalaman batin kepada Allah, semisal dalam bentuk zikir, yang di masa awal-awal Islam di abad pertengahan tasawuf yang berkembang berwarna filsafat klasik, namun terakhir berkembang juga tasawuf kontemporer atau modern, seperti forum kita ini yang menyesuaikan manhaj ketasawuban dengan bergulirnya peradaban, karena Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan itu artinya termasuklah juga ruang dan waktu dari alam itu sendiri, sebagaimana juga nama dari forum kita ini, Forum Kajian Tasawuf lil Alamin, tasawuf kontemporer atau modern. Tasawuf adalah ilmu tentang ketuhanan atau ketauhidan, ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh semua muslim sebelum mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya. Dan ada juga Syiah yang berbeda dengan aliran Sunni. Aliran ini meyakini bahwa penerus Nabi Muhammad SAW adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai menantu dan keturunan langsung Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW. Sementara Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak diakui sebagai khalifah umat Islam oleh pengikut Syiah. Syiah dianut oleh mayoritas orang-orang di Iran. Kita sudah bahas tentang Syiah tersebut pada kajian yang lalu. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak, silahkan menyimak di channel kita ini. Sahabat sekalian, jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atau aswaja adalah sebenar-benarnya umat Islam yang mencontoh Rasulullah sekaligus sebagai insan muslim yang rahmatan lil alamin, yang firqoh atau jalannya melalui mazhab-mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dan inilah yang Rasulullah sabdakan bahwa perbedaan di antara umat Islam adalah rahmat. Dalam tanda kutip, perbedaan dimaksud bukan kelompok atau golongan, dan yang lebih fundamental adalah akidahnya tetap lurus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kita perhatikan secara seksama, lahirnya pemikiran Salafi tersebut salah satu pemicunya adalah kultur dari sebagian umat Islam Sunni yang tidak mengamalkan sunnah secara kafatan. Kalau di negeri kita ini julukannya adalah Islam KTP atau Islam abangan, yang Islamnya boleh dibilang separuh hati. Kondisi seperti inilah secara tidak langsung melahirkan gap antara Sunni yang kafatan dan yang tidak kafatan. Dan disinilah pula peluang pemikiran Salafi itu muncul dari kalangan elit agamawan. Dan bisa jadi ini juga menjadi lahan empuk buat konspirasi dari musuh-musuh Islam, sebagaimana juga yang terjadi pada Sunni aliran keras seperti Al-Qaeda, Taliban, dan ISIS yang ditunggangi oleh pihak ketiga dengan konspirasi bisnis untuk menciptakan market senjata untuk menguruk keuntungan dengan mengobarkan perang saudara antar sesama muslim di Timur Tengah khususnya, di mana dengan ajang perang yang dikondisikan dengan melibatkan pihak ketiga sehingga menggenapi potensi perang berkepanjangan dengan efek keuntungan yang sangat besar bagi pihak ketiga selaku pemilik sekaligus penjual senjata. Dan diketahui di dalam Salafi juga ada aliran keras, diantaranya Salafi Wahabi. Kalau saja Salafiyun mau menggunakan logika sederhananya, di mana katakanlah semua manusia sesat dan tersesat, maka itu tidak ada sangkut pautnya dengan eksistensi Islam dari sudut pandang Allah. Seandainya semua manusia masuk surga, Allah tak untung, dan seandainya semua manusia masuk neraka, Allah juga tidak rugi. Manusia tidak menanggung dosa manusia yang lain, jadi kenapa harus mengkafir-kafirkan dan menyesat-nyesatkan yang lain? Sahabat sekalian,
Jadi jelas bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan salafi. Tapi kalau ditanya salafi itu apa, maka jawabannya salafi adalah produk pemikiran dan atau keinginan yang terlahir dari orang atau kelompok yang tadinya mereka adalah Islam Sunni juga. Tetapi melalui salafi mereka beranggapan bahwa mereka lah yang lebih berhak menyandang gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ahli sunnah. Dan yang jelas salafi ini adalah sebuah keinginan, anggapan dan pemikiran sepihak saja, bukan firqah, bukan manhaj, dan bukan mazhab di dalam Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah muslim yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, serta hadis para salafus salih, dan berdiri sebagai figur yang menjadi elemen utama dari rahmatan lil alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian singkat ini. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kita, dan semoga kita semua Allah berikan kepahaman yang tepat terkhusus akan perkara ini, dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.